Pemirsa Intens Investigasi. Nama Sandra Dewi baru-baru ini kembali menjadi sorotan tajam usai sang suami Harvey Moise ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada 27 Maret 2024 lalu atas kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Menyusul ditahannya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk yaitu Helena Lim. Tak kaleng-kaleng, kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise pun telah merugikan negara sebesar 271 triliun yang tentu saja membuat publik pun semakin tercengang sekaligus tidak menyangka. Pasalnya, sebelumnya banyak orang menilai Harvey adalah sosok yang begitu sempurna, di mana tak hanya ganteng dan kaya raya, namun juga bisa menaklukkan hati seorang Sandra Dewi dengan meminangnya. Melihat hal tersebut, lalu seperti apa Sandra Dewi yang pernah merasa bersyukur bisa memiliki suami seperti Harvey Moise hingga disebut sebagai kado Natal terindah dalam hidupnya pada kala itu? Dan seperti apa pula saking bersyukurnya, Sandra Dewi pun sampai rela untuk mengorbankan banyak waktunya dan memenuhi kewajibannya sebagai istri. Hingga Harvey Moise pun memanjakannya dengan mengajaknya honeymoon kedua kalinya ke New York, Amerika Serikat pada saat itu. Di sisi lain, seperti apa juga menurut pakar hukum Alvin Lim bahwa dalam kasus korupsi tambang yang menyeret nama Helena Lim dan suami Sandra Dewi ini harusnya tidak hanya sampai pengadilan tipikor saja. Karena menurutnya ada indikasi juga terjadi TPPU yang juga harus diusut tuntas oleh pihak kejaksaan. Lantas, jika dalam kasus ini ada indikasi pencucian uang, akankah Sandra Dewi pun juga akan terseret? Mengingat baru-baru ini ia dan suami baru saja membeli pesawat jet untuk anaknya seharga ratusan miliar. Dan bagaimana pula seorang selebgram yang menyindir konsep pernikahan ala Disneyland antara Harvey Moise dan Sandra Dewi hingga mengungkap sebuah fakta bahwa seluruh cerita dalam Disney Princess itu pun justru berakhir bad ending atau ending yang buruk. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moise yang tidak lain adalah suami Sandra Dewi memang sukses membuat geger publik lantaran mereka tidak menyangka seorang Harvey yang begitu tampan, berwibawa hingga banyak orang yang ingin menjadi sukses seperti dirinya rupanya adalah seorang koruptor. Tidak kaleng-kaleng, korupsi yang ia dan komplotannya lakukan itu pun merugikan negara, tak hanya miliaran rupiah saja, namun hingga sebesar 271 triliun. Namun, di tengah Harvey Moise yang kini tersangkut hukum dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Pernyataan lama Sandra Dewi pada 2016 silam, tepatnya saat ia baru saja menikah, kini kembali menjadi sorotan. Ya, pada kala itu, dengan wajah yang begitu sumringah, ternyata Sandra Dewi pun pernah merasa sangat bersyukur ketika memiliki suami seperti sosok Harvey Moise. Apalagi kala itu, bagi Sandra Dewi, kehadiran sang suami dalam hidupnya adalah kado Natal terindah. Tak hanya itu saja, Sandra Dewi pun juga menyebut bahwa semenjak menikah dengan Harvey, dirinya pun selalu mendapatkan perhatian lebih dari sang suami. Seperti halnya selalu dimanja. Bahkan, Sandra Dewi pun juga mengungkap sebuah fakta mengejutkan jika dirinya begitu kelepek-kelepek ketika melihat Harvey saat sedang nge-gym hingga semakin hari pun ia semakin cinta dan juga sayang dengan suaminya. Apakah perjamaah pernah? Iya. Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang. Ya, yang khusus untuk HM yang kita tahan kemarin itu ya, beberapa modus operandinya adalah
mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya, kemudian mereka berusaha juga menghubungi beberapa PT yang punya smelter, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk menyewa smelter dan menyewa peralatan. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang KKM, saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi memungut uang untuk kepentingan CSR, nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini, ya. Menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun, ya. Itu termasuk kerugian negara. Seneng sih karena akhirnya enak loh rasanya, ternyata pacaran nggak pernah traveling bareng, tapi pas nikah traveling bareng tuh kayak surprise, enak banget. Jadi sapu aja gak sih pas waktu bangun pagi? Kalau saya sih merasa saya senang karena memang kan saya adore dia banget lah ya. Saya senang ngebangun. Saya memang suka sama wangi badannya dia gitu. Saya memang suka gitu. Makanya sekarang bangun, karena dia bangun lebih pagi dari saya selalu melihat dia udah cakep duluan. Saya belum. Waduh. Sekarang saya adu siapa bangun duluan, sikat gigi duluan, cuci muka duluan gitu, karena kita pasti makan pagi bersama-sama. Kan saya memang dari awal Dia kah atau apa? dia buat saya memang nggak tahu ya kenapa juga suami, buat saya dia lagi, saya selama ini nggak pernah ngelihat dia nge-gym kan, olahraga. Pas honeymoon lihat, aduh ternyata paling cakep dia kalau lagi nge-gym. Wah pokoknya keringetan, terus karena dia rajin olahraga jadi kan badannya kering gitu-gitu. Jadi aku wow, ternyata nggak salah pilih ya. Iya, kado spesial Natal ini banyak banget, bukan cuma pernikahan. Tapi nanti baru kita cerita ya, karena memang saya sudah doa saya sudah dijawab, hadiah Natal saya udah dapetin. Pokoknya awal Desember aja saya udah dapetin semuanya sama. Ya, kehadiran Harvey Mois memang menjadikan kehidupan Sandra Dewi pun menjadi lebih berwarna. Apalagi dengan melihat Harvey sebagai sosok pengusaha yang tajir melintir. Apapun yang diinginkan oleh Sandra Dewi, seolah semua bisa diwujudkan. Seperti salah satunya momen pernikahannya yang digelar di Disneyland Jepang. Untuk itu, sebagai wanita yang begitu dicintai oleh Harvey Mois, Sandra Dewi pun juga rela untuk mengorbankan waktunya hanya untuk sang suami. Di mana untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, Sandra Dewi yang sebelumnya anti dapur lantaran tidak bisa memasak, akhirnya ikut kelas memasak untuk belajar memasak demi bisa memasak untuk sang suami. Seneng ya, karena memang ternyata enak banget setelah menikah, happy banget dan merasa lebih disayang, karena mungkin kalau udah nikah kan suami menganggap kita tanggung jawabnya dia, jadi saya merasa dia lebih perhatian, lebih sayang gitu. Senang sih, senang. Saya belum bisa masak sih, tapi saya lagi belajar. Saya lagi mencari paket-paket memasak. Tapi memang belum bisa. Tapi maksudnya yang gampang-gampang kayak nasi goreng atau yang goreng-goreng sih, ya kayak gitu sih, mie instan gitu-gitu bisa. Cuma kalau misalnya masak yang susah-susah belum bisa. Gitu. Bahkan, kesenangan Sandra Dewi memiliki suami seperti Harvey Mois juga dirasakan saat mereka honeymoon di Jepang. Sehingga membuat Sandra Dewi naik berat badannya seberat 2 kg. Dalam kesempatan tersebut, Sandra Dewi pun juga menceritakan penyebab dirinya naik berat badan. Karena terlalu senang dan bisa sehari 5 kali makan bersama sang suami selama honeymoon. Kemarin honeymoon juga naik 2 kilo kayaknya ya. Dari 46 sekarang mungkin 48 kali. Saya juga nggak tahu kenapa pas honeymoon tuh kayaknya happy aja ya. Kalau makan sama-sama, bayangin saya makan tuh bisa sehari 5 kali. Dan itu juga kayak nggak tahu kenapa senang aja makan berdua. Karena kan saya selama pacaran, saya nggak pernah traveling sama dia gitu. Sama pacaran saya kan masih klasik banget nih ya cara pacarannya. Kita nggak pernah traveling berdua. Jadi pas nikah traveling berdua tuh rasanya aduh seneng banget. Ya berasanya sih kok tambah gede aja ya gitu. Tapi happy sih. Yang jelas saya lagi menikmati hidup banget. Jadi
Kalau sebelum-sebelumnya mungkin mikirnya cuma kerja, tapi sekarang ada suami yang dipikirin. Kebetulan suaminya juga mandiri banget, kayak setiap pagi saya bangun dia udah bikin kopi sendiri, ngejus sendiri, dia udah malah dia yang siapin semuanya. Jadi harus adu siapa bangun lebih pagi aja sih. Menariknya lagi, setelah honeymoon ke Jepang, Sandra Dewi rupanya ingin cepat mendapatkan momongan, hingga ia pun ingin kembali menjalani honeymoon di lain tempat. Seolah bukan hal yang sulit, Harvey Moise pun mengabulkan keinginan istrinya itu dengan membawanya ke New York yang kala itu sedang musim dingin untuk menjalani honeymoon keduanya. Natal kalau belum isi saya pergi, kalau udah isi nggak pergi. Kalau belum honeymoon lagi, usaha lagi dong. Kalau usaha lagi. Part 2 ya, part 2. Part 2. Oh, ini kan namanya usaha ya, namanya juga usaha. Tapi kalau misalnya kan makanya saya mau cek dulu, kalau udah ya udah, nggak usah pergi-pergi. Saya sih maunya udah, jadi nggak usah ngabisin uang lagi. Yang dingin-dingin ya biar honeymoon jadi. Ini yang Tempat romantis ya. Kenapa New York? ini winter kan, winter banget, snowing gitu. Jadi pengen, dan aku belum pernah ke New York pas Christmas. Lalu seperti apa menurut pakar hukum Alvin Lim bahwa dalam kasus korupsi tambang yang menyeret nama Helena Lim dan juga suami Sandra Dewi ini harusnya tidak hanya sampai pengadilan tipikor saja, karena menurutnya ada indikasi di sana juga terjadi TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang juga harus diusut tuntas oleh pihak Kejaksaan Agung. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi. Tentunya, kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moise sebagai tersangka pun mendapatkan perhatian dari para pakar hukum. Seperti salah satunya adalah Alvin Lim. Ya, menurut Alvin Lim, dalam kasus korupsi tambang yang menyeret nama Helena Lim dan juga Harvey Moise, suami Sandra Dewi, seharusnya tidak hanya sampai di pengadilan tipikor saja. Karena menurut Alvin, ada indikasi di sana, yaitu terjadinya TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang juga harus diusut oleh kejaksaan. Modus yang udah lama terjadi, Bang. Jadi uang mereka ini bisa jadi kresiris, bisa jadi kaya ya karena gemplang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi. Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Moise itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya, Bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih, Bang, ke pidana pencucian uang TPPU-nya. Ya, kenapa? Dengan pencucian uang, maka nanti kejaksaan bisa mengambil atau recover dia punya kerugian negara, Bang, karena 271 triliun loh, ya kan? Itu dia bisa dapatkan dengan menyita aset-aset nanti milik Harvey Moise yang sudah mengalir ke pribadi dia dan juga ke Sandra Dewi, ya. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah itu dari hasil korupsi, Bang, dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka, dan inilah yang harus disita di situ. Ya jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi, ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi. Ya, secara tegas Alvin Lim juga mengecam gaya hidup mewah Helena Lim dan juga Harvey Moise bersama Sandra Dewi. Mengingat Harvey pun baru saja membeli pesawat jet pribadi untuk sang anak yang tentu saja diduga dari hasil korupsi.
Melihat aset-aset harta kekayaan Harvey Muiz, hasil yang diduga adalah hasil korupsi yang tentunya merugikan negara. Alvin Lim pun juga menambahkan jika kekayaan yang dimiliki oleh Harvey dan Helena harus ikut disita. Kita tahu sendiri, akhir-akhir ini dia juga udah nggak kerja, apalagi sejak dia punya anak kan. Ya otomatis uangnya dari mana kalau bukan dari suami, toh logika aja. Jadi feeling saya ya memang pasti kena, apalagi mau beli private jet bang. Bisa beli private jet itu nggak murah loh bang, ratusan miliar loh. Ya kan, nggak heran sekarang gimana dia bisa beli ratusan miliar. Karena korupsi di timah aja 271 triliun bang. Di situ, makanya bisa beli. Kalau enggak mana mungkin di situ. Dan mereka ini otaknya ini si Harvey Muiz dan si Helena Lim sebagai money changernya di situ. Jadi otomatis mereka ini dapat cut paling gede bang. Kalau memang kejaksaan serius bang, jangan hanya menerapkan pasal tipikor, ya, tapi juga terapkan pasal TPPU. Karena nanti dengan pasal TPPU bisa ditelusuri aliran dananya ke siapa-siapa saja, baik penerima aktif maupun pasif. Itu bisa disita kembali bang uang tersebut. Uang yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun itu bang, itu 271 triliun itu tidak didapat hanya dalam 1 minggu 2 minggu. Tapi ini sudah bertahun-tahun dan sudah menjadi modus mereka bang. Ya, dan Helena Lim ini menjalankan dia punya money changer bukan untuk orang-orang biasa tukar uang, bukan. Tapi untuk mencuci uang tersebut bang. Jadi pencucian ini sudah berlangsung lama sekali. Uang-uang yang mereka dapatkan, pundi-pundi mereka itu adalah uang hasil tindak pidana yang harus disita bang, harus disita oleh negara di situ karena itu uang negara ya yang dirampok oleh mereka bang. Lantas, seperti apa pula seorang selebgram yang menyindir konsep pernikahan ala Disneyland antara Harvey Muiz dan Sandra Dewi, hingga juga mengungkap fakta bahwa seluruh cerita dalam Disney Princess itu pun justru berakhir bad ending atau ending yang buruk. Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, setelah Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Muiz menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah, warganet pun kembali menyoroti pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Muiz pada November 2016 silam. Saat itu, keduanya pun juga menggelar resepsi pernikahan di Disneyland Tokyo, Jepang, hingga disebut sebagai pernikahan termegah yang digelar oleh selebriti di Indonesia pada masanya. Sandra Dewi pun juga menggunakan gaun ala Princess Disney yang semakin membuat resepsi tersebut tampak seperti di sebuah negeri dongeng. Setelah Sandra Dewi menikah, kehidupannya pun kini semakin diagung-agungkan hingga tidak sedikit yang bermimpi ingin menjadi seperti artis kelahiran 1983 tersebut. Meski begitu, selebgram bernama Rena baru-baru ini justru menyindir konsep pernikahan ala Disneyland antara Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Ya, Rena pun juga menilai bahwa pernikahan Sandra Dewi dan Harvey tidak sebahagia yang dibayangkan orang-orang. Menurut Rena, konsep pernikahan ala Disney ini pun terlalu berhayal karena mereka berharap pernikahannya akan sindah cerita-cerita di Disney. Padahal menurut Rena, hampir seluruh cerita dalam Disney Princess itu justru berakhir bad ending atau ending yang buruk dan juga menyedihkan. Bahkan, tak hanya pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Muiz saja yang seolah relate dengan konspirasi cerita Disney yang bad ending. Rena pun juga mengaitkan konsep pernikahan Ria Ricis dan Tukurian dan Rahel V-nya Nico Al-Hakim yang juga berkonsep Disney Princess, di mana pada akhir dari cerita pernikahan mereka berakhir sebuah perceraian atau bad ending. Lu lihat ya, yang lu mau nikah bentar lagi, please kalau lu punya tema konsep Disney Princess ganti. Kalau kata gue ganti. Bukannya gimana ya, karena memang namanya
pernikahan itu faktanya tidak seindah film-film Disney yang suka kalian saksikan di bioskop. Gue nggak tahu ya, tapi ini menurut gue pribadi, orang-orang yang suka konsep tema Disney buat nikahnya itu masih orang-orang yang terlalu khayalannya tinggi gitu, pengen punya kehidupan romansa yang amat sangat indah seperti di Disney gitu. Padahal asli faktanya ya, kalau kalian pernah denger nih ada konspirasi cerita Disney Princess itu ya, faktanya itu tidak happy ending kalau kalian tahu, tapi sad ending. Apakah konspirasi itu bersangkutan dan berkaitan dengan pernikahan para public figure yang ada di Indonesia ini? Saya juga kurang tahu, Besti. Tapi jangan jadiin itu patokan ya. Kalau memang kalian itu yakin dan percaya pernikahan kalian akan baik dan samawa, go ahead gitu, lakukan yang sesuai kalian inginkan gitu kan. Tidak ada larangan, tidak ada patokan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.